Bener-bener pemandangan sekitar yang tadinya ketutup debu jadi bersih lagi, jadi bisa dipakai nafas lagi. Karena percuma juga nyari alternatif lain kalau sumber polusinya masih banyak kan. Halo, karena Bang Koy lagi sakit, jadi hari ini gue yang gantiin. Mohon doanya ya, deg-degan. Kita bahas Cina lagi. Kali ini gue mau ngebahas soal cara Cina merangin masalah polusi udaranya yang ternyata berhasil banget. Bahkan sampai diapresiasi dan dipuji sama dunia internasional. Ya, kita tahu kan ya, kalau selama ini Cina tuh dikenal sebagai pabriknya dunia. Yang pastinya ngebikin polusi di sana jadi gila-gilaan banget. Tapi ternyata cuma dalam beberapa tahun aja Cina berhasil ngurangin polusi udaranya sebanyak 40% loh. Jauh lebih cepat daripada negara manapun. Tapi gimana ya cara Cina ngurangin polusinya sampai sedrastis ini? Yaudah, kalau gitu ayo langsung aja kita bahas gimana cara Cina ngalahin masalah polusi udaranya di Learning by Googling. Ya, masalah polusi udara gini kan emang gak bisa disepelein ya. Karena semua negara di dunia pasti sama-sama berjuang ngeberantas hal ini. Kalau menurut WHO, lebih dari 90% populasi dunia tinggal di daerah yang kualitas udaranya lebih buruk daripada pedoman yang dianggap aman sama WHO. Akibatnya, setiap tahun ada 7 juta kematian dini yang disebabkan sama polusi udara, yang mana 4,2 jutanya disebabkan sama polusi outdoor dan 3,8 jutanya disebabkan sama polusi indoor. Ini yang termasuk polusi indoor tuh misalnya kayak asap dari pembakaran kayu dan arang buat masak atau menghangatkan badan. Sementara, kalau polusi outdoor itu berasal dari asap kendaraan dan pabrik. Nah, tiap tahunnya kalau digabungin, ada 7 juta orang yang meninggal karena polusi udara. Disebut aspek kabut asap yang paling mengancam kesehatan atau bahkan mengancam nyawa adalah kadar PM2,5 yang terlalu tinggi. PM2,5 itu apa? Kalau menurut Environmental Protection Agency, PM2,5 atau particulate matter berdiameter 2,5 mikron atau kurang adalah partikel sisa pembakaran kecil yang bisa masuk jauh ke dalam tubuh. Yang bisa bersarang di paru-paru terus masuk ke aliran darah yang menyebabkan infeksi pernafasan, asma, kanker paru-paru, serangan jantung, stroke, penyakit neurologis, dan penyakit-penyakit cerebrovaskular. Jadi dari setiap asap yang kita hirup, makin banyak kandungan PM2,5-nya, makin kita beresiko kena penyakit-penyakit tadi. Duh, jadi susah napas. In fact, let's just rewind a bit further and take you back to 2005. Beijing was regarded the smog capital of the world. Reports suggest over 2.6 million people lost their lives due to air pollution that year. Nah, kalau menurut Sustainable Mobility ICLEI, walaupun terjadi peningkatan signifikan dalam polusi PM2,5 di banyak wilayah di dunia, tapi polusi global tuh sebenarnya udah menurun sejak tahun 2013. Dan disebut sebanyak 3/4 penurunan polusi global dari tahun 2013 sampai 2022 berasalnya dari Cina. Ya, soalnya waktu itu polusi di Cina emang tinggi banget, jadi kontribusinya ke rata-rata global juga tinggi. Kalau menurut Earth.org, industrialisasi yang pesat ngebikin tingkat polusi udara di Cina nih jadi tinggi. Makanya Cina sampai dijulukin pabrik dunia kan, karena emisi yang mereka hasilkan tuh tinggi banget. Terus belum lagi kalau lagi musim dingin kan banyak masyarakat miskin yang menghangatkan diri dengan cara ngebakar batu bara, ditambah sama kalau udah masuk musim semi, badai pasir dari gurun di Mongolia juga makin memperburuk situasi. Nah, dari semua itu, kalau dikalkulasiin, disebut tingkat polusi di kota-kota besar Cina sebelum adanya pembersihan tuh hampir sama persis kayak tingkat polusi di London di puncak revolusi industri tahun 1890 yang menimbulkan insiden The Great Smoke yang menewaskan 8.000 orang. Oh iya, tambahan dikit. Jadi selain The Great Smoke di tahun 1890, The Great Smoke di London tuh juga sempat kejadian lagi di tahun 1952. Dan yang ini juga sama nih, sampai ngebunuh ribuan orang. Jadi ya emang sengeri itu ya polusi itu ya. Aduh. It started on the 5th of December. Fog laid a blanket over the London area. The fog and smoke mixed together in a dark, yellow, choking mass. Tapi ya, untungnya Cina bisa ngebersihin udaranya 2 kali lebih cepat daripada Inggris nih. Soalnya pemerintah Cina tahu kalau sampai polusi yang tinggi ini dibiarin, kerugiannya tuh nggak main-main. Nih, kalau menurut laporan dari Center for Research on Energy and Clean Air, polusi yang tinggi tuh bisa nimbulin berbagai masalah, termasuk kerugian ekonomi sebesar 38 miliar USD setiap tahunnya.
Atau berarti tiap tahunnya tuh sekitar 6% PDB Cina bakal hilang gara-gara efek samping dari polusi udara yang tinggi. Belum lagi masalah sosial kayak kesehatan memburuk, kematian dini, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah juga ngebikin kondisi Cina jadi rentan. Nah, karena itulah para pemimpin Cina pada ngambil tindakan buat ngatasin masalah polusinya. Dan hasilnya, kalau menurut Time, dalam 7 tahun doang, polusi udara di Cina bisa dikurangin sebanyak 40%. Jumlah yang hampir sama kayak penurunan polusi di Amerika dalam 30 tahun terakhir, yang mencapai angka 44%. Gila kan? Amerika butuh 30 tahun loh buat ngurangin polusinya sampai 44%. Cina 7 tahun udah bisa ngurangin dengan presentasi yang hampir sama. Gila loh Cina. Dan dengan polusi yang berhasil diberantas banyak itu, nggak heran kalau Cina berkontribusi sebanyak 3/4 penurunan polusi global. Nah, gilanya nih, kalau menurut para ahli, kalau waktu itu Cina nggak berhasil merangin polusi udaranya, sejak tahun 2013 pasti polusi global akan terus meningkat tiap tahun, seiring dengan peningkatan polusi dari wilayah Afrika Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Dan kalau itu sampai kejadian, krisis iklim pasti udah lebih buruk dari sekarang. Tapi untungnya karena polusi di Cina terus menurun, peningkatan tadi jadi kurang kelihatan deh. Tapi emang cara Cina ngurangin polusinya gimana sih? Sebenarnya kalau menurut United Nations Environment Program, masalah polusi di Cina tuh udah kelihatan sejak lama. Sejak sebelum Olimpiade Beijing 2008, masyarakat juga udah pada ngeluhin hal ini. Waktu itu pemerintah Cina didesak banget buat ngatasin masalah polusinya dulu sebelum jadi tuan rumah. Soalnya ya, masa ntar atlet-atlet dunia disuruh ngirup polusi? Bahaya dong. Nah, buat ngatasin hal ini, jadinya pemerintah Cina nyari solusi sementara yang seenggaknya bisa dilakuin sampai Olimpiade. Waktu itu, akhirnya sebanyak 300.000 kendaraan yang menimbulkan polusi tinggi dilarang beroperasi, kegiatan konstruksi besar di stop, terus ratusan pabrik dan pembangkit listrik juga ditutup. Dan bener aja, selama Olimpiade, udara di Cina jadi bersih. Langit yang tadinya abu-abu berubah jadi biru lagi. Bener-bener pemandangan sekitar yang tadinya ketutup debu jadi bersih lagi, jadi bisa dipakai nafas lagi. Ya, walaupun langkah-langkah ini sifatnya sementara ya, cuman buat Olimpiade, tapi bisa dibilang ini tuh jadi semacam apa ya? Jadi semacam gerbang gitulah buat ngelakuin pembersihan yang lebih luas dan lebih tahan lama. The Chinese attention to detail at the Olympics is spectacular. While flowers create a colorful display on the ground, the sky is painted with a creamy white layer of pollution. The Chinese government has instituted new driving restrictions and has shut down more Beijing factories, forcing workers to go without paychecks. Locals say the polluted air is now improving because of the measures. Dan akhirnya, kalau menurut The Guardian, 5 tahun kemudian, di tahun 2013, pemerintah Cina mendeklarasikan perang melawan polusi dan ngeluncurin rencana aksi nasional, termasuk ngebikin regulasi yang lebih baik terhadap aktivitas yang nimbulin polusi, relokasi pabrik dari daerah padat penduduk, dan ngasih subsidi ke para petani buat mencegah pembakaran lahan pertanian, supaya pada nyari cara lain aja daripada harus ngebakar lahan kan. Terus, pemerintah Cina juga ngelarang pembangkit listrik tenaga batubara buat beroperasi lagi, kapasitas produksi besi dan baja juga harus dikurangin, atau kalau masih mau ngeproduksi dalam jumlah besar, harus punya alat pembersih polusi yang harganya mahal. Nah, karena banyak pabrik-pabrik kecil yang gak mampu beli alat itu, jadinya ya banyak yang ditutup juga akhirnya. Terus, selain ngebatasin aktivitas di industri berat, pemerintah Cina juga mulai membatasi jumlah mobil di jalan. Terus, masyarakat juga didesak buat berhenti ngebakar batubara kalau mau ngangetin badan. Dan ngelarang kendaraan tenaga batubara buat beroperasi. Terus, kalau menurut National Geographic, dalam waktu 4 tahun aja, dari 2013 sampai 2017, kualitas udara di kota-kota yang paling tercemar di Cina tuh udah meningkat sebanyak 35%. Walaupun ya harus ngorbanin industri beratnya. Makanya disebut di bulan Maret 2017, pemerintah Cina udah nutup 103 pembangkit listrik tenaga batubara dan memangkas kapasitas produksi baja sebesar 50 ton. Ya, walaupun dalam prakteknya banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan, tapi mau gimana lagi? Soalnya kerugian yang bakal ditimbulin kalau nggak ada pengorbanan itu bakal lebih banyak lagi kan? Tapi emang nggak ada cara lain? Ya ada, tapi kan tetap pembatasan penghasil emisi kan emang penting dan dibutuhin buat hasil yang maksimal. Karena percuma juga nyari alternatif lain kalau sumber polusinya masih banyak kan. Tapi yang harus kita tahu, selain nutup dan ngebatasin, Cina juga berinvestasi gede-gedean buat teknologi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Kalau menurut China Power Project dari Center for Strategic and International Studies, di awal tahun 2017, pemerintah Cina janji dalam 3 tahun mereka akan membelanjakan dana negara sebesar 367 miliar
miliar USD buat ngembangin pembangkit listrik terbarukan yang ngegunain tenaga surya, angin, hidroelektrik, dan nuklir. Terus di tahun 2018, pemerintah Cina juga ngumumin bakal ngeganti pemanas berbahan bakar batu bara dengan pemanas gas alam dan listrik di 1,2 juta rumah di 11 kota. Niat habis ya. Tapi sayangnya di pertengahan 2019 penggantian ini harus dibatalkan sebagian karena stok gas alam dan listriknya nggak cukup. Tapi ya selain yang itu semuanya masih jalan lah. Kayak Cina juga ngedorong kendaraan di sana, terutama transportasi umum, buat beralih jadi kendaraan listrik. Makanya, kalau menurut Drive, di awal tahun 2024, ada sekitar 20 juta kendaraan listrik yang lalu lalang di jalanan Cina, yang jadi populasi kendaraan listrik terbanyak di dunia. Bahkan sampai bus-bus di kota-kota besar itu semuanya udah beralih ke bus listrik loh. Faced with a global reputation for the worst smog, dubbed by residents as an airpocalypse, the Chinese government launched an ambitious multi-billion-dollar war against pollution in 2014. A decade later, those efforts are paying off. Terus, selain itu, pemerintah Cina juga mulai memantau aktivitas pabrik yang dirasa menghasilkan terlalu banyak polusi. Kalau menurut World Economic Forum, sebelum pemerintah Cina memperbanyak stasiun pemantauan polusinya, petugas hukum kota bakal ngelakuin sidak dadakan secara acak ke lokasi konstruksi, industri, dan komersial buat mastiin kepatuhan terhadap peraturan kualitas udara. Ya, kira-kira sistemnya tuh mirip kayak inspektor kesehatan yang tiba-tiba datang ke restoran buat mantau kebersihan restorannya lah. Tapi di kasus ini bukannya datang ke restoran, inspektur polusi datangnya ya ke tempat yang menghasilkan polusi. Tapi ya cara ini ternyata nggak efektif. Soalnya cuma 6-7% kunjungan doang yang berhasil ngebuktiin adanya pelanggaran. Entah karena beneran bersih atau berhasil ditutupin sebelum inspekturnya datang, atau ada suap penyuap di belakangnya, kita nggak tahu. Yang pasti nggak efektif aja. Dan karena cara ini nggak berhasil, pemerintah Cina jadi milih buat memperbanyak stasiun pemantauan kualitas udara yang disebar di seluruh Cina, yang didanain dan dikelola sama pemerintah daerah. Disebut dalam waktu 8 tahun doang, jumlah stasiun ini meningkat 3 kali lipat, dari yang tadinya ada 661 unit di tahun 2012, jadi 1.800 unit di tahun 2020. Terus, selain itu, pemerintah kota juga masang pemantau kualitas udara di 50 taksi yang menempuh jarak 5.000 km setiap hari, buat dapat gambaran kualitas udara jalanan yang lebih tepat secara real time. Dan hasilnya, cuma dalam waktu 3 bulan, sebanyak 70% sumber emisi bisa terdeteksi. 10 kali lebih banyak daripada pakai cara manual tadi. Disebut, lebih dari 400 titik panas polusi dilaporkan setiap bulannya buat disidak dan diperbaiki. Nah, kalau udah disidak, wali kota yang gagal memenuhi standar kualitas udara di kotanya bakal disuruh menghadap ke Kementerian Perlindungan Lingkungan dan dikasih peringatan. Jadi ya emang kelihatan tegas nih ya, dari mulai solusi sampai sanksinya. Dan gue yakin ini gak semua negara bisa. Terus hasilnya gimana? Kalau menurut ICLEI, hasilnya di Cina secara keseluruhan dari tahun 2013 ke 2021, polusi PM2,5 berhasil dikurangi sebesar 42%. Bahkan di kota Beijing hasilnya lebih oke lagi. Penurunan 50% emisi karbon, 64% emisi PM, 89% emisi sulfur dioksida, dan 54% emisi nitrogen dioksida. Dan kalau hal ini terus dipertahankan, usia rata-rata orang yang hidup di Beijing bakal lebih panjang 4,2 tahun. Dan rata-rata di seluruh Cina bakal lebih panjang 2,2 tahun. Terus, selain itu, biaya kesehatan dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh polusi udara juga bisa dikurangi secara drastis. Yang berarti, anggarannya bisa dipakai buat yang lebih penting deh. According to the annual Air Quality Life Index report, the improvement means that Chinese people can now expect to live 2.2 years longer. Beijing province experienced the steepest decline, dropping just over 56% in just 8 years. The better air quality in the city means residents living there could expect to add another 4.2 years to their lives. Tapi ya, walaupun keberhasilannya patut diapresiasi, tapi kalau menurut Energy Policy Institute di University of Chicago, tingkat polusi di Cina tuh masih 6 kali lebih tinggi dari yang direkomendasiin sama WHO. Soalnya ya gimana pun lebih dari 90% populasi dunia kan emang tinggal di tempat yang kualitas udaranya nggak memenuhi standar WHO kan.
termasuk Cina. Tapi tetap seenggaknya mereka bisa ngurangin polusi sampai setengahnya dalam waktu 7 tahun doang. Negara lain belum tentu bisa ini. Oh iya, terus selain cara-cara tadi, Cina juga punya ETS, Emission Trading Scheme, yang pasarnya gede banget. Apa tuh ETS? Kalau menurut International Energy Agency, ETS, yang kalau ditranslate artinya skema perdagangan emisi, adalah pembatasan emisi CO2 dengan cara pemerintah ngasih batasan atau kuota buat setiap perusahaan yang dibagi ke dalam beberapa kategori. Jadi, tiap perusahaan cuman boleh ngasilin karbon yang sesuai sama kuota yang dikasih atau dilelang sama pemerintah aja. Nggak boleh ngelebihin kuota. Dan, kalau kuota emisinya nggak dipakai, jatahnya bisa dijual ke perusahaan lain yang butuh lebih banyak memproduksi emisi. Jadi, simpelnya ETS tuh ya pasar jual beli kuota emisi lah, biar total emisi yang dihasilkan tetap segitu-gitu aja. Tapi ada perusahaan yang bisa ngasilin lebih sedikit, ada perusahaan yang bisa ngasilin lebih banyak dengan cara jual beli jatah emisi. Gila ya, emisi ada transfer window-nya ternyata. Dan kalau menurut International Carbon Action, walaupun ETS Cina tuh baru beroperasi di tahun 2021, tapi dia langsung jadi pasar karbon terbesar di dunia, 3 kali lipat lebih besar dari pasar karbonnya Uni Eropa. Dan diperkirakan masih akan tumbuh sebesar 70% lagi dalam beberapa waktu mendatang. Ada ya gini-ginian tuh ternyata. Dan kenapa hal ini penting banget? Soalnya, kalau menurut Krista Hasenkopf, salah satu peneliti dan direktur di Energy Policy Institute di University of Chicago, dia bilang polusi udara tuh jadi masalah yang benar-benar sulit buat diatasi. Butuh investasi puluhan tahun buat ngelihat hasilnya. Dan Cina, mereka berhasil ngelakuin itu. Dan ini harusnya bisa juga ditiru sama negara-negara lain, terutama negara-negara di Asia Selatan, kayak India, Pakistan, sama Bangladesh, yang emisi PM 2,5-nya tuh terus-terusan meningkat dari tahun ke tahun. Tapi kalau menurut kamu, kira-kira ada nggak ya cara yang bisa kita tiru untuk negara kita? Coba silakan komen. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang cara Cina ngatasin polusinya. Kalau kamu mau revisi, atau mau nanya, atau mau nambahin, bisa tulis di komen. Nanti kita diskusi di sana. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.